Halo guys, balik lagi bersama saya Nuryandi dari Sahabat Pelaut. Perkenalkan, nama saya Nuryandi, YouTube channel saya Sahabat Pelaut. Saya sekarang sedang bersama sahabat saya waktu kecil, sekampung juga, yang namanya coba Idan boleh perkenalkan diri. Tar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama Idan siapa? Ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Fajli Muhammad Wildan. Saya sebagai sahabat Yandi yang dari kecil. Nah jangan lupa juga subscribe juga ya Yan ya. Channel saya Sahabat Project 86. Sekarang dan Yandi ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan lah. Sekarang pekerjaan Idan itu apa sih Dan? Jadi orang tahu, biar orang tahu. Ya Yan, saat ini alhamdulillah saya bekerja di kepolisian Yan, tepatnya di Polres Sukabumi. Polres Sukabumi. Sekarang jadi kenapa Idan tuh emang benar-benar dari dulu gitu pengen ngebet jadi perwira polisi? Kenapa? Apa motivasinya sehingga Idan pengen jadi polisi? Awal mulanya gini sih Yan ya. Pertama waktu umur mau masuk SMA. Masuk SMA. Nah, saya tuh ya kayak pertama tuh dilihat kayak di YouTube ya. Kayak dibilang sekarang tuh TikTok kan ya. Ya, aduh, kayak orang tuh kayak dibilang kan dulu kayak gagah-gagah gitu kan. Bagus kan. Lagian terus sama kalau di bank zaman sekarang tuh udah masuk kepolisian sama TNI itu kan dibilang tetaplah pekerjaan tuh tetap kan. Benar. Intinya kan Wilan tuh pengen tuh pekerjaan tetap gitu ya, walaupun dibilang ya gaji ya lumayan lah gitu ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, tapi cukup lah untuk kehidupan kan. Nah, motivasi saya untuk jadi kepolisian tuh, dan yang pertama itu lihat dari media, dari ini tuh, dan terus saya ingin ngebanggain kedua orang tua juga ya, kedua orang tua juga. Terus awal mau ada juga sih anak uwa yang jadi polisi, padahal ya sekarang ayahnya ya udah almarhum. Cuman itu dari kalangan ayahnya tuh sebagai satpam, tapi bisa jadi seorang polisi. Awal dari satpam bisa jadi polisi. Nah di situ saya benar-benar ingin menjadi seorang polisi. Oh, berarti itu guys cita-cita Idan ngebet. Kenapa sih pengen dari dulu pengen jadi polisi itu? Ya pertama bagus lah, emang udah jadi PNS ya Dan ya? Udah jadi PNS, udah gagah lah. Ya istilahnya setiap pekerjaan harus tetap disyukuri lah, apapun pekerjaannya harus tetap disyukuri. Dan pertanyaan selanjutnya itu Dan, apa sih cita-cita terbesar Idan selama hidup gitu, selain jadi polisi? Kan sekarang cita-cita udah kecapai lah satu persatu menjadi polisi, dan apa sih cita-cita yang terbesar Idan dalam hidup ini? Ya cita-cita yang belum tercapai berarti ya, cita-cita yang belum tercapai yaitu yang pertama ya pasti setiap orang tuh ingin menaikkan haji atau umroh kedua orang tuanya ya. Orang tuanya ya. Terus yang keduanya impian saya yaitu ya saya ingin membuat kayak lapangan kerja gitu ya. Impian saya itu ya yang kayak bikin usaha gitu. Jadi pingin membuat lapangan kerja dan membuat teman-teman saya tuh ya bisa saya gaji gitu ya. Pengen membuka lapangan untuk teman-teman khususnya di Canghigar ataupun dimanapun. Jadi cita-cita terbesar saya itu ya ingin membuka lapangan usaha sih sebenarnya mah. Setelah jadi polisi saya ngebet benar-benar ingin membuka lapangan usaha. Itu sih ini. Berarti sangat istinya cita-citanya yang belum dicapai sangat mulia ya. Pertama pengen ngebahagiain orang tua, pengen membuka lapangan kerjaan lah. Wih, itu sangat orang susah lah seperti itu. Alhamdulillah lah. Saya
sama Idan itu udah sejak kecil ya Dan ya. Cuman kecil. pindah nggak sekelas tuh dari SMP ya. Dari SMP. SMP sampai SMA. Cuman ya tetap satu lingkung, tetap bersahabat lah. Tapi alhamdulillah saya punya sahabat udah menjadi polisi lah, alhamdulillah berkah. Dan apa sih Dan buat yang apa sih, gimana sih caranya? Tapi saya pertanyaan ini pertama, Idan pernah lulus dulu nggak pas waktu lulus kuliah, pas lulus sekolah, terus Idan langsung ngelamar kan jadi polisi, itu gagal dulu apa langsung keterima gitu? Perjalanan jadi polisi gimana? Perjalanan menjadi polisi maksudnya gitu ya. Sebelumnya lah. Nah, perjalanan jadi polisi tuh wah dibilang sangat mantap lah di sana gitu ya. Sangat-sangat udah luar biasa. Nah, pertama emang lulus sekolah SMA. Emang Wildan daftar polisi langsung. Nah, di situ tuh kan pertamanya saya tuh ingin daftar polisi di Polda Jabar, di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Cuman kata almarhum Uwa tuh ya udah daftarnya di Polda Metro Jaya. Jakarta. Ternyata udah dipindah-pindahin, ternyata harus domisili dulu ya selama 2 tahun. Otomatis kan ya nunggu kan selama 2 tahun. Masa nunggu sih kan gitu kan. Nah, sama orang tua tuh yaudah dipindahin lagi, udah pindah dipindahin lagi. Nah, setelah itu tuh setelah udah dipindahin lagi, ternyata 3 hari penutupan polisi tuh mau ditutup ya. Ada pendaftaran cuma 3 hari lagi mau ditutup. Cobalah daftar sampai saya tuh mendapatkan nomor terakhir. Iya, daftar polisinya nomor terakhir. Nah, ya itu tidak persiapan sama sekali. Ya setelah itu tes dan mengalami kegagalan ya. Awal pertama kegagalan ya, di situ ya siapa sih orang yang gagal masa nggak sedih kan gitu kan. Betul lah. Dan di situ sangat sedih sekali lah pokoknya ya. Terus pokoknya saya di situ berlatih lah selama 1 tahun, walaupun dibilang harapannya tuh ini jadi apa enggak kan nggak tahu ya, nggak tahu kan jadi apa enggaknya. Nah selama 1 tahun tuh saya berlatih, bener-bener berlatih, terus belajar psikotes, akademik dan yang lainnya juga. Terus ada pengalaman saya ya. Waktu setahun itu saya daftar lah Tamtama TNI AU ya. Tahun berapa itu? Pokoknya 2021 ya, lupa lagi ya. Pokoknya setelah kegagalan itu saya daftar. Nah, di pendaftaran online tuh jangka waktu ada 10 hari lagian pendaftaran. Nah, oke lah saya berangkat. Cuman ya waktu mau keberangkatan itu sama orang tua tuh ya nggak terlalu baik. Nggak tahu kenapa ya, mungkin ada orang tua kan ada itikat baik atau gimana ya, mau diantar apa enggak, saya minta sendiri. Nah waktu pemberangkatan itu saya menggunakan ini ya motor orang tua plat merah lagi. Jadi kelihatan pemerintahan lagi. Cuman emang nggak ada motor gitu kan, ya udahlah mending berangkat lah sendiri. Ya udah sampai di sana ketemulah sama anggota TNI. Setelah itu ini mau daftar TNI. Pertama jadi TNI. Mau daftar. Waktu daftar katanya udah ditutup. Udah penuh. Iya udah penuh. Anjir kan, udah jauh-jauh dari Pelabuhan Ratu ke Surade, kan alamatnya di Surade kan TNI AU kan. Lumayan jauh ya. Udah ditutup, di situ udah benar udah nggak karuan gitu kan, sedihnya kayak gimana. Cuman ada suatu masjid, saya singgah lah dibilang di situ ya, sambil kayak berdoa gitu kan. Ya dibilang ya nangis juga kan, ngadu lah bahasanya kan, siapa lagi kalau nggak ngadu kan dibilang ke Allah gitu kan, ngadu gini gitu ya. Setelah itu saya tuh ya pulang sampai ke rumah ya nangis lagi gitu kan. Sedih lah karena perjalanan udah jauh kesana kesini kok belum jadi kan. Pokoknya mah setelah tes kedua, nah itu pun saya berlatih dulu ya selama 2 minggu di rumah Uwa, karena waktu dulu
kelemahan saya tuh di psikologi, karena walaupun psikologi itu sangat dibilang mudah, cuman kan harus ada kriteria dari kepolisian juga kan. Bener-bener. Nah 2 minggu kayak dikurung lah Yan di Depok, kayak dikurung, nggak bisa kemana-mana. 2 minggu nggak betah lah, pada nggak betah di sana, nggak betah, pengen pulang gini gitu kan. Selama udah belajar otodidak, cuman ada yang ngarahin doang. Udah dapat ilmunya, pulang lah langsung belajar gini gitu. Cuman yang saya tekanin dari diri saya sendiri ya, saya tuh tidak mengenal, dibilang kan kayak kata orang harus ada bawa ini bawa itu ya. Ya adalah. Cuman kan ya saya nggak percaya itu ya, nggak uang dari mana gitu ya pada biasanya uang dari mana kan. Cuman satu, saya yaitu dengan takdir tangan Yan. Saya dibilang mengalah apa sih nggak bahasa Indonesia nantinya. Jadi saya mengarahkan bahwa takdir tangan saya tuh ke kepolisian ya, seperti ya sholat 5 waktu, terus puasa Senin Kamis sama puasa kelahiran dijalanin itu, terus ya sholat malam juga. Nah terus ziarah ya ke kakek, kesana kesini. Setelah itu ya alhamdulillah lah ketemulah dibilang sama bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak ya, bahwa kamu ini kedepannya bagus kan gitu ya, bahasanya bagus. Insya Allah lah kamu bakal jadi polisi tahun ini. Nah Ngomong ya, bapak itu ya? Iya, percaya nggak percaya kan kayak gitu kan. Tapi ya alhamdulillah selama ini sampai saat ini pun bapak itu dibilang tempat pengaduan saya Yan, ya di tempat pengaduan. Alhamdulillah setelah tes, alhamdulillah Yan ditemuin sama orang-orang baik. Tes lancar, apa-apa lancar. Setelah sampai Fantohir, alhamdulillah se-Jawa Barat tuh saya ranking 71 Yan. Dari 11.000 71, ranking 71, alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah lah saya bisa jadi seorang polisi. Ya itu mungkin sepenggal cerita saya Yan. Jadi gini guys, perjalanannya orang kan kadang melihat orang tuh tidak dari perjuangannya, melihatnya tuh dari senangnya aja gitu kan. Wah, emang bener-bener udah berjuang nggak jadi polisi gini banyak orang, tapi tetap berjuang. Alhamdulillah kan, emang bener kalau emang kita ada kemauan, ada keinginan, ada usaha, doa dan ikhtiar semua, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah lah, saya ikut turut senang juga buat sahabat saya ini. Mudah-mudahan bisa karirnya bagus, berkembang lah ke depannya lah. Alhamdulillah cita-citanya tercapai. Apa yang belum tercapai mudah-mudahan di tahun ini, tahun selanjutnya semoga cepat tercapai lah. Amin. Itu sepenggal percerita dari sahabat saya dari awal mula pengen jadi polisi, dari susah sampai alhamdulillah sekarang udah jadilah alhamdulillah. Dan sekarang saya cuman pengen gimana sih motivasi buat anak-anak muda di seluruh Indonesia lah intinya ya, yang pengen jadi polisi, yang pengen jadi tentara, yang pengen jadi guru, yang pengen jadi PNS apa, pokoknya harus tetap semangat. Dan apa sih motivasi ya, terutama untuk anak Cangegar lah dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, motivasi Cangegar lah, orang kampung kita ya, Cangegar lah. Apa sih motivasi Idan buat anak muda-muda sekarang itu? Nah, motivasi untuk anak-anak muda ya semuanya, khususnya untuk anak-anak Cangegar. Yang pertama sih menurut saya itu keinginan dulu. Keinginan apa yang kalian mau capai. Nah, terus tujuan kamu apa setelah keluar SMA. Itu tuh harus kalian tentukan sebelum keluar SMA. Nah, terus ketika kalian ingin menjadi seorang pekerja ataupun menjadi seorang polisi ya Yan ya, dibilang yang pertama tuh doa orang tua dulu. Doa orang tua yang paling utama. Terus jangan lupa dibilang sholat sama ya mendekatkan dirilah kepada Allah. Ketika kita mendekat, doa mana nih yang akan Allah tuh kabulkan kan gitu pada bahasanya ya. Nah terus yang ketiganya tuh jangan sampai pantang menyerah ya. Itu harus, jangan sampai pantang menyerah. Terus jiwa anak muda. Ya harus tetap semangat walaupun kalian gagal beberapa kali.
harus bangkit beberapa kali juga. Nah, ada cerita juga kan teman saya ya, namanya dibilang teman saya dekat lah dari tim media lantas juga kan. Dia tuh bener cita-citanya pengen jadi seorang polisi juga. Nah, saya kasih paham nih, gini dari pengalaman saya sendiri ya. Kamu harus mendekatin diri, terus ya harus sholat gini. Ibadah lah ya. Terus cita-cita, terus jangan dipermudah atau gimana ya. Ya temukanlah dengan orang-orang yang baik. Petunjuk. Nah, sampai alhamdulillah lah teman saya itu mendengar ya apa yang saya kasih saran. Alhamdulillah mendengar. Sampai ini dia ngomong sendiri, oh iya ya, dan dibilang bang, alhamdulillah saya udah kerasa lah gitu ya, alhamdulillah sampai saat ini seperti sekarang dipermudah ya, seperti dibimbelin apa-apa iya, sampai dia tuh alhamdulillah bang, dibilang berkat ngedengar omongan abang gini gitu, harus kesini. Alhamdulillah saya mendapatkan orang-orang baik. Itu dia kan bilang orang Garut tidak kenal sama sekali sama saya ya, tidak sama sekali kenal, cuman ya alhamdulillah dia menemukan orang-orang baik juga, dengan orangnya pun dia baik juga. Alhamdulillah. Jadi intinya untuk kalian semua, intinya harus berbuat baik. Ketika kalian baik, kalian juga kan mendapatkan kebaikan. Betul. Intinya kayak gitu. Terus kejarlah ridho dari Allah dengan garis tangan. Yang pertama itu, kalian walaupun kalian mau kerja kemanapun, kalau misalkan takdir kalian bukan ke situ ya susah. Jadi ya kalian harus berdoa, jangan dibilang gak didengar atau gimana. Nanti pasti ada doa yang pasti didengar. Intinya sih tetap semangat, berdoa, dan minta ke dua orang tua juga doa. Intinya gitu sih, Yan. Siap. Nah, jadi kesimpulannya gitu guys. Jadi saya simpulkan emang bener-bener intinya kalau pengen cita-cita yang ingin dicapai lah, kita ada niat. Pertama ada niat, usaha, ya jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Pokoknya buat anak saya Egar, tetap semangat, berjuang buat keluarga. Bismillah berkah. Ya sekarang YouTube channel Idan apa Dan? Channel saya Sahabat Project 86. Subscribe ya di bawah ini ya. Siap. Yang juga Sahabat Pelaut ya. Sahabat Pelaut ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you guys.